akan Bapak gabung karena guru kelas 3 hari ini berhalangan hadir sehingga tidak bisa mengajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar, untuk kelas 3 kita akan belajar tentang IPS, yaitu tentang uang. Dan untuk kelas 4 kita akan belajar tentang matematika, tentang pecahan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk kelas 3 menjelaskan pengertian uang, kemudian menyebutkan jenis uang dan mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Nah, untuk pertama Bapak akan memberikan materi untuk kelas 3. Nah, uang adalah alat tukar yang sah, di mana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Nah, penukaran barang dengan uang disebut jual beli. Orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut penjual. Orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut pembeli. Nah, di sini juga ada jenis uang. Uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang giral dan uang kartal. Uang giral adalah alat pembayaran dalam bentuk surat-surat. Nah, contohnya seperti cek, giro, wesel, dan polis. Sedangkan uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan uang logam. Di sini kita juga melihat ciri-ciri uang kertas. Yang pertama adalah berbentuk persegi panjang. Kemudian bertuliskan besarnya nilai uang di sini ya. Di sudut gambar lambang negara Garuda Pancasila. Di sini ya. Kita bisa lihat. Kemudian ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Ini. Kertas yang biasa kita gunakan pada saat ini adalah dalam bentuk pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Kemudian kita melihat ciri-ciri uang logam. Di sini Bapak contohkan dengan uang logam Rp100. Nah, berbentuk bundar, sisi lingkarannya timbul seperti ini ya. Kemudian bertuliskan besarannya uang. Kemudian tahun pembuatan, sini ada ya. Kemudian bertuliskan Bank Indonesia. Nah, untuk uang logam sendiri besarannya digunakan untuk saat ini yaitu pecahan 100, 200, 500, dan 1000. Nah, fungsi dari uang adalah sebagai alat tukar, kemudian sebagai alat pembayaran, kemudian sebagai alat penunjuk harga, kemudian sebagai penilaian harga, kemudian sebagai alat untuk mengukur nilai, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Nah, setelah Bapak tadi menjelaskan, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan soal, nanti dikerjakan secara individu, nanti dikumpulkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk kelas 4, kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang pecahan. Di sini Bapak ada contoh soal. Bapak bacakan. Ibu membeli sebuah tas seharga 200.000. Ibu mendapatkan potongan harga sebesar 20%. Berapakah ibu harus membayarkan tas tersebut? Oke. Untuk memecahkan kasus ini, kalau di kalimat matematikanya, di sini kita lihat harga tasnya adalah 200.000.
200.000, kemudian dikalikan 20%, jadi hasilnya adalah 20.000. Kemudian 20.000 dikurang dengan 200.000, jadi hasilnya adalah 180.000. Jadi ibu harus membayar tas tersebut yaitu seharga Rp180.000. Setelah Bapak memberikan materi, Bapak akan memberikan soal, nanti dikerjakan secara individu dan dikumpulkan. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya, Bapak harap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dari pelajaran hari ini, Bapak sangat mengapresiasi bagi anak murid yang sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik sehingga memperoleh hasil yang baik. Nah, untuk pekerjaan di rumah, nanti Bapak akan memberikan soal, nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada saat nanti kita masuk di pembelajaran yang berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang uang. Uang adalah alat tukar yang sah. Kemudian tadi di dalam uang juga terdapat dua jenis macam uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal tadi bisa dalam bentuk giro, dalam bentuk polis, dalam bentuk cek. Kemudian uang kartal tadi adalah uang dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fungsi uang, yaitu tadi sebagai alat tukar, kemudian sebagai alat pembayaran, kemudian sebagai alat penunjuk harga, kemudian sebagai alat pembandingan harga, kemudian sebagai alat untuk mengukur nilai, kemudian sebagai alat penyimpan suatu kekayaan. Nah, Bapak berharap semua yang sudah kita pelajari tadi dapat kita pelajari kembali di rumah kita masing-masing. Nah, kemudian untuk kelas 4 tadi kita sudah menyelesaikan tentang masalah untuk penyelesaian pemecahan yang berkaitan dengan uang. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak berharap kalian tetap semangat